Dia mencari kita dengan sangat tergesa-gesa. Ada apa? Tidak tahu. Apakah kamu mengatakan sesuatu kepada dia? Tidak. Bapak, Ajal saya sudah datang. Tidak akan hidup melewati malam ini. Bapak, saham keluarga kita sudah jatuh 3 hari berturut-turut, keluarga Hartono. Ini akan runtuh. Bapak Rina di rumah sakit belum sadar. Kamu harus kuat. Jangan sampai orang tua berambut putih mengantar orang muda yang berambut hitam. Langit ingin melenyapkan keluarga Hartono usaha selama ratusan tahun. Akhirnya akan diakhiri di tangan saya. Tuan Anda berbuat baik dan mengumpulkan karma baik seumur hidup. Langit ini akan melihat. Jiang Cheng Adi Hartono dengan karma baik seumur hidup sebagai pengantar nyawa yang tersisa sebagai persembahan. Dengan hormat memohon. Pemandu ke alam baka. Bapak, apa yang terjadi? Pemandu ke alam baka apa? Saya pernah mendengar dari orang tua di desa. Pemandu ke alam baka adalah pemandu ke alam baka spesial mengantar orang yang karma baiknya mendalam ke kehidupan berikutnya. Orang biasa tidak bisa memohonnya dan juga tidak berani memohon. Pemandu apa? Saya lihat ini karena Bapak sakit dan menjadi tidak jelas kilatan cahaya sebelum mati bicara ngawur. Jangan bicara sembarangan. Sudah datang, sudah datang. Kamu semua keluar, satu pun tidak boleh tinggal keluar. Tuan Nyonya, silakan. Pemandu ke alam baka tidak menerima penghormatan dari orang hidup. Bapak Shen benar-benar Anda. Adi Hartono, umur hidupmu sudah habis hari ini adalah hari terakhirmu. Saya datang untuk memandu kamu, mengantar kamu ke kehidupan berikutnya. Kamu seumur hidup berbuat baik dan mengumpulkan karma baik. Karma baik melindungi generasi berikut. Dupa ini menjamin jalan kekayaan keluarga Hartono tidak terputus. Halo, apa? Semua saham yang jatuh naik, semua bank setuju menunda pembayaran pinjaman. Dupa ini menjamin anak muda keluarga Hartono aman. Halo? Benarkah Dr. Wang? Operasi Rina berhasil, sudah lepas dari bahaya. Terima kasih banyak. Bagus, benar-benar bagus. Langit membantu saya. Ini adalah dupa memperpanjang hidup. Habis terbakar perlu 1 jam. Karma baikmu tidak terbatas. Saya bisa menyelesaikan satu urusan dunia untuk kamu. Katakanlah keinginan terakhirmu. Keinginan terakhir saya, dengan hormat mohon Bapak menikahi cucu perempuan saya, Rina Hartono, masuk keluarga Hartono. Apa? Aku petugas alam baka, tak terlibat karma duniawi, tak terikat ikatan duniawi. Permintaan ini tidak seharusnya. Aku tahu nasib keluarga Lin sudah habis. 3 tahun ke depan, kesialan akan membayangi. Itu adalah malapetaka pemusnahan keluarga. Aku tidak meminta Tuan benar-benar menikahi Rina. Hanya meminta dengan ikatan pernikahan sebagai perjanjian, kumohon lindungi keluarga Lin selama 3 tahun. Biarkan keluarga Lin melewati malapetaka pemusnahan ini. Aku rela menukarnya dengan seluruh jasa baik seumur hidupku. Bahkan jika setelah mati tidak masuk siklus reinkarnasi, aku juga rela. Karena ditukar dengan jasa baik, aku setuju. Dalam 3 tahun aku jamin keluarga Lin bebas dari malapetaka pemusnahan. Setelah 3 tahun perjanjian pernikahan batal. Kita tidak saling berhutang. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Manusia takut 3 panjang 2 pendek. Dupa takut 2 pendek 1 panjang. 1 tahun mati 1 orang. 3 tahun punah. Benar-benar bencana pemusnahan keluarga. Adi Hartono, karena aku sudah berjanji, pasti akan melindungi keluarga Lin selama 3 tahun, melewati bencana ini. Kamu orang yang dicari kakek untuk membawa keberuntungan? Kita belum menikah. Kamu berdasarkan apa bisa dengan status menantu keluarga Lin memberikan dupa untuk... Kau Rina Hartono?
Ayahmu benar-benar sudah pikun. Sebelum meninggal, dia malah menjodohkan Rina Hartono dengan orang yang nggak punya mobil dan rumah tabungan pun nggak ada, sampah masyarakat. Bahkan lebih buruk dari kurir di Jiangcheng. Keluarga Lin di Jiangcheng juga punya nama baik. Membiarkan barang seperti ini masuk keluarga, sungguh memalukan. Tuan, Nyonya, sebelum mendiang kakek meninggal sudah memasukkan Tuan Dedi Prasetyo ke dalam silsilah keluarga dan dipasangkan dengan nama Nona. Dia berhak untuk mempersembahkan dupa. Ayah ibu, aku nggak mau bertunangan dengannya. Suamiku, kalau kau benar-benar menjodohkan Rina dengan sampah masyarakat ini, aku lebih baik mati saja. Diam, ayah baru saja dimakamkan. Kita terang-terangan melawan. Bukankah kita akan dicap tidak berbakti? Tunggu sampai masa berkabung 3 tahun selesai, baru kita usir dia. Tuan Dedi, silakan persembahkan dupa. Jimat ini sementara menahan nasib buruk. Tunggu sampai upacara peringatan 3 tahun, aku akan menyusun formasi dupa pertama. Bisa menghilangkan nasib buruk keluarga Lin sepenuhnya. Masak saja lama banget, aku udah kelaparan nih. Bukannya kau bilang mau makan ikan yang paling segar? Pergi ke pasar selatan kota butuh waktu. Laki-laki dewasa ngendon di rumah selama 3 tahun, selain masak-masak, bersih-bersih, nggak bisa apa-apa. Kayak orang yang nggak bisa dibantu. Keluarga Lin kok bisa dapat menantu seperti kau? Dedi, kita sudah hampir 3 tahun bersama. Usiaku juga udah nggak muda lagi. Sudah waktunya punya anak. Aku memang mau punya anak, tapi bukan sama kau. Aku memang ingin punya anak, tapi bukan denganmu. Maksudmu apa? Kamu tidak mengerti kata-kata putriku. Keluarga Lin kami membutuhkan penerus yang unggul. Darah keturunan orang gagal sepertimu bisa jadi apa? Dedi, mengingat wasiat kakek, aku sudah menghabiskan 3 tahun bersamamu. Tapi aku ini orang yang mengagumi yang kuat. Aku tidak mungkin bertahan dengan seorang pria yang hanya bisa masak. Kamu mau membatalkan pertunangan lagi? Betul. Yang aku inginkan adalah pria yang bisa memimpinku, tapi bukan kamu. Tinggal 3 hari lagi. Bencana keluarga Lin bisa teratasi. Kamu tidak boleh pergi. Aku tidak setuju. Kamu tidak punya malu, sudah jadi menantu yang tinggal di rumah mertua selama 3 tahun di rumah kami. Itu sudah keberuntunganmu yang terkumpul 8 keturunan. Mau bagaimana lagi? Mau numpang hidup di rumah kami seumur hidup? Aku sudah berjanji pada Pak Lin. Janji tidak boleh dilanggar. Jangan sok mulut manis. Itu karena ayah mertua kami sakitnya sudah parah, baru menarikmu untuk mengusir sial. Kamu hanya mengincar uang keluarga Lin kami. Harta keluarga Lin tidak akan kusentuh sedikit pun. Tapi pertunangan ini tidak bisa dibatalkan. Dedi, kalau kamu memang mau terus menggangguku, jangan salahkan aku kalau tidak menjaga sopan santun. Kita belum membatalkan pertunangan. Kamu sudah mau bertunangan dengan orang lain? Dedi, kalau bukan karena wasiat kakek, aku sudah lama menikah dengan Agus. Keluarga Gu adalah orang terkaya di kota Jiang. Kalau Rina menikah ke sana, proyek besar di selatan kota langsung jadi milik kita. Kamu tidak punya kemampuan. Terima saja nasibmu. Jangan menghalangi masa depan keluarga Lin. Proyek di selatan kota itu bisa kubantu kalian dapatkan. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Besar mulut saja. Besok, proyek itu akan dikirim ke keluarga Lin. Rina, besok proyeknya akan dipastikan. Si sampah itu menunda-nunda tidak mau membatalkan pertunangan. Mengganggu urusanmu dengan Agus. Bagaimana ini? Masih ada waktu 1 hari, aku pasti akan memaksanya membatalkan pertunangan. Pemimpin pemakaman datang di tengah malam. Maaf, saya tidak menyambut kedatangan Anda. Tidak usah banyak basa-basi. Ku dengar Anda sudah lama menderita sakit. Aku bisa membantumu keluar dari kesulitan ini. Tapi kamu harus bantu aku lakukan satu hal. Saya bisa mendapat bimbingan dari pemimpin pemakaman adalah keberuntungan yang langka. Bukan cuma satu hal. 100 atau 1000 hal pun saya rela mati untuk melakukannya. Proyek di selatan kota besok harus diserahkan ke keluarga Hartono. Tenang saja Tuan, besok saya akan antar sendiri kontrak proyeknya ke keluarga Hartono. Saya tidak akan berani mengecewakan.
Tuan, tunggu sebentar. Kakiku sembuh. Aku bisa berdiri, aku bisa berdiri. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Halo Bu Rina. Ya. Bukankah sudah ku bilang, jangan jemput aku di kantor? Aku ingin melindungimu. Bu Rina, Bapak ini siapa? Dia sopir keluarga kami. Kamu pergi dulu saja. Baik, sampai jumpa Bu Rina. Sudah 3 tahun bertunangan, kamu selalu memperkenalkanku seperti ini ke orang lain. Kamu tidak punya latar belakang, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Bagaimana aku memperkenalkanmu ke semua orang? Sudahlah, antar aku ke klub Dingsheng. Nona Hartono, selamat. Selamat hari jadi yang ketiga. Tak kusangka kamu merayakan hari jadi ketiga kita. Dedi, hari ini adalah hari jadi ketiga aku dan Agus. Rina Hartono, kita sudah bertunangan 3 tahun. Kamu berselingkuh selama 3. Kau sudah selingkuh selama 3 tahun. Dedi, jujur saja ya, sebenarnya selama 3 tahun ini semua orang di lingkaran sosialku mengira Agus Wijayalah pacarku. Rina, Agus, kamu hari ini kok datangnya sangat pagi? hari jadi 3 tahun pacaran, masa iya aku sampai telat? Ini dia tunangan sampahmu itu, datang cuma buat jadi supir? Sampah, jauh-jauh dari Rina, kau nggak pantas sama dia. Akulah tunangannya. Kalimat itu harusnya kukatakan padamu. Dedi, memang kau tunanganku. Terus kenapa? Orang yang kucintai adalah Agus. Kalau nggak mau malu, jangan macam-macam. Lihat kan, pengecut. Yang nggak dicintai itulah badut. Sudahlah, ayo kita pergi. Jangan berurusan lagi dengannya. Bangsat, nggak lihat jalan, bukan? Maaf. Set. Kamu yang nggak lihat jalan. Kamu tahu nggak siapa aku? Lo peduli siapa lu? Agus, Bos, bicara baik-baik, jangan main tangan. Cuma segini nyalinya. Mau jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik, bros. Patahkan kaki si cowok, bawa pergi si cewek. kalian mau apa? Berhenti. Oke, mulai dari kamu dulu. Ayo pergi. Tunggu, Dedi Prasetyo dia. Aduh, Si sampah ini suka cari perhatian. Biarkan orang-orang ini menghajarnya. Aduh, ayo pergi. Rina Hartono, 3 tahun hubungan kita. Tak kusangka kau akan memperlakukanku seperti ini. Pahlawan penyelamat gadis cantik. Si gadis cantiknya malah ikut orang lain pergi. Dedi Prasetyo, barang-barang yang kau berikan cuman bikin aku jijik. Mati kau. Bisa nggak jangan terus-terusan mengikutiku? Ganggu banget. Ah. Bos, aku cari bantuan dulu. Besok adalah hari peringatan kematian Bapak Lin. Setelah selesai mempersembahkan Hio pertama, Rina Hartono, aku akan menyelesaikan semua ikatan denganmu. Selamat hari jadi 3 tahun. Rina, serahkan dirimu sepenuhnya padaku hari ini. Agus, Dedi Prasetyo ada di luar. Jangan-jangan Rina, kamu masih memikirkan si sampah itu?
Jangan-jangan kamu benar-benar jatuh hati? Enggak, cuma dia baru saja menolong kita. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin kita hari ini bisa ketemu preman? Jangan merusak suasana, hari ini hari jadi. Agus, janji pernikahanku dengan Dedi Prasetyo belum dibatalkan. Cuma sampah. Apa yang perlu kamu khawatirkan, Rina? Sampai kapan kamu mau menolakku? Kapan? Aku sudah menghinanya di depan umum hari ini. Dia pasti akan membatalkan pertunangan. Agus, bagaimanapun juga, aku akan menikahimu. Proyek di selatan kota. Bisakah kamu bantu keluarga kami menyelesaikannya hari ini? Gampang, tunggu. Halo Jaming. Gimana kabar proyek di selatan kota itu? Agus, maaf, kakekku menyerahkan proyek itu ke pihak lain. Masa sih, selain keluarga kami, keluarga Gu, siapa lagi yang bisa dapat? Selain keluarga kami, siapa lagi yang bisa dapatkan proyek ini? Saya juga tidak tahu jelas. Pak Tua bilang mau memberi bantuan pada orang penting. Orang penting memberi bantuan? Beliau kan sudah orang yang sangat berkuasa. Masih perlu bantu siapa lagi? Rina, proyek di selatan kota sudah kita dapat. Ayah serius? Tentu saja serius. Bukan cuma itu, Pak Tony sendiri yang antar kontraknya. Bilang kalau keluarga Hartono ada masalah, cari saja beliau. Bagus sekali, bagus sekali. Ah, tak disangka kemampuan Agus lebih hebat dari yang dibayangkan. Rina, kamu harus pegang erat-erat dia. Cepat selesaikan urusan pernikahan ini. Wah. Rina. Agus, kamu baik sekali. Proyek selatan kota sudah jadi milik keluarga kami. Kalian dapatkan? Masa sih bantuan yang Pak Tony beri adalah bantuanku? Agus, kamu begitu baik padaku, aku sampai tidak tahu harus bagaimana membalasnya. Rina, kalau gitu menikahi aku saja. Ah, Agus, jangan gitu. Aku belum siap. Kamu mau apa? Bukannya kamu mau membatalkan pertunangan? Bagus. Biar si sampah ini lihat tunangannya selingkuh di depan matanya sendiri. Aku yakin dia pasti mau batalin tunangan. Dedi, kamu lihat baik-baik, Rina sekarang adalah wanitaku. Agus, jangan gitu. Lepaskan aku. Jangan begitu, Agus. Lepaskan aku. Rina, bukankah lebih baik jika kita benar-benar menjalankannya? Biarkan sampah ini melihat kenyataan secepatnya dan menyerah serta pergi untuk selamanya. Jangan, Lepaskan aku. Berhenti, Dedi. Apa yang kamu lakukan? Dia memperlakukanmu seperti ini. Kamu masih membelanya? Apapun yang terjadi antara aku dan Agus, itu semua atas kemauanku sendiri. Kalau begitu, akulah yang merusak rencana kalian. Benar, kamulah yang menghancurkan jodohku dengan Agus. Kalau begitu, mari kita batalkan pertunangan. Sampah ini akhirnya berhenti mengganggu. 3 tahun tidak pernah melunak. Kenapa hari ini setuju? Bagus sekali, bagus sekali. Sampah itu akhirnya setuju untuk membatalkan pertunangan. Agus, kamu dan Rina bersama-sama. Itulah pasangan yang serasi. Rina kita akhirnya menemukan tempat yang baik. Hahaha. Tidak hanya Rina memiliki tempat tinggal, dengan dukungan keluarga Gu, membangkitkan kembali keluarga Lin akan segera terwujud. Paman Bibi, tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan Rina mengalami kesulitan sedikit pun. Hahaha, baik. Oh ya, Rina, besok adalah hari peringatan kakek. Seluruh keluarga akan hadir. Kebetulan, manfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pertunangan kalian. Bagus sekali. Waktunya telah tiba. Hari peringatan, mulai. 1 membungkuk.
Terima kasih atas perlindungan leluhur. 2. Membungkuk. Mengingat ayah yang telah membesarkan dan mendidik anak cucu. 3. Membungkuk. Berdoa agar ayah melindungi keturunan kita. Silakan, cucu laki-laki tertua dan menantu tertua, menyalakan hiu pertama. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, ini adalah tunangan Rina Hartono, Agus Wijaya dari grup GU. Agus Wijaya, mulai hari ini dialah menantu pertama keluarga Lin. Wah, menantu pertama ini. Halo semuanya, saya Agus Wijaya. Mulai hari ini saya adalah menantu keluarga Lin. Semoga kalian semua bisa menerima saya. Tunangan Rina ini, bukannya Dedi Prasetyo, kok jadi anak muda keluarga GU? Selamat Paman dan Bibi Lin. Ini benar-benar jodoh yang luar biasa. Lihat Tuan Agus yang tampan dan berwibawa. Bersama Rina, sungguh pasangan yang serasi. Selamat. Adi Hartono, periode 3 tahun telah berakhir. Hari ini, saya akan menyalakan hiu pertama untuk menghilangkan nasib buruk keluarga Lin. Ikatan karma saya dengan keluarga Lin akan benar-benar terputus. Selamat ya, selamat. Berhenti! Dedi Prasetyo, bukannya kamu sudah setuju untuk membatalkan pertunangan? Masih datang ke sini untuk apa? Saya menepati janji. Setelah saya menyalakan hiu pertama untuk mendiang Lin, saya akan pergi. Nah, Dedi Prasetyo, sekarang sayalah menantu keluarga Lin. Kamu siapa? Berani-beraninya menyalakan hiu pertama untuk mendiang Lin. Berdasarkan perjanjian 3 tahun saya dengan mendiang Lin, Dedi Prasetyo, jangan cari gara-gara lagi. Hari ini semua keluarga hadir. Apakah kamu sengaja mempermalukan kami? aku yang sengaja mempermalukan hiu ini untuk menghilangkan bencana keluarga Lin. Menghilangkan nasib buruk, kebohongan seperti ini bisa kamu karang. Kurasa kamu hanya ingin mengganggu di sini. Cari perhatian. Bung, jangan jadikan mendiang Lin sebagai alasan. Hari ini saya akan secara terbuka membatalkan pertunanganmu dengan Rina. Hari ini, saya akan menghapus namamu dari silsilah keluarga. Saya dan mendiang Lin mengikat perjanjian dengan pertunangan. Penghapusan nama berarti pembatalan perjanjian. Saya dan keluarga Lin tidak ada ikatan karma lagi. Hah, itu yang kuinginkan. Sayang sekali jasa mendiang Lin seumur hidup, akhirnya tak bisa mengubah takdir. Keluarga Lin tak bisa lolos dari nasib buruk. Hah, ayo, Tuan Agus. Cepat tanda tanganimu. Mulai sekarang, kamulah menantu resmi keluarga Lin. Mulai hari ini, sayalah menantu keluarga Lin. Tuan Agus, cepat salahkan hiu pertama. Selain saya, jika orang lain yang menyalakan hiu pertama, keluarga Lin pasti akan tertimpa malapetaka. Kau. Dedi Prasetyo, meskipun kau membenciku, kita sudah punya ikatan 3 tahun. Mengapa kau harus mengutuk keluargaku? Benar-benar tak terselamatkan. Kalian urus saja diri sendiri. Jangan sampai menyesal. Bajingan tak tahu terima kasih. Di rumah kami makan dan tinggal gratis selama 3 tahun. Saat mau pergi masih mengutuk orang. Benar-benar sial. Agus Wijaya. Ayo sembahyanglah. Bapak Lin, 3 tahun lalu Bapak salah lihat. Tapi tenang saja. Aku, Agus Wijaya, sebagai menantu keluarga Lin, pasti akan memimpin keluarga Lin mencapai kejayaan lagi. Apa yang terjadi? Dupa pertama padam. Satu dupa padam. Jalan rezeki terputus. Bencana buatan sendiri. Tak bisa diselamatkan. Abu dupa penerbangan, peralatan retak ini. Ini pertanda kehilangan harta. Tuan, cepat nyalakan lagi dupanya. Cepat pergi.
cepat. Ayah, Tuan. 2 dupa padam. Keturunan terputus. Keturunan keluarga Lin terputus. Tuan, ayah. Tuan, cepat bangun. Darah mengotori alat persembahan, pertanda ajal. Apa yang kau omongkan? Semua padam. 3 batang semuanya padam. 3 dupa padam. Keluarga punah. Keluarga Lin hancur. Ini apa yang terjadi? Semut. Ayah. Gagak berisik di rumah. Semut mengepung kota. Pertanda keluarga punah. Keluarga Lin akan tamat. Cepat lari, cepat lari. Sayang, ini sebenarnya apa yang terjadi? Mungkinkah keluarga kita benar-benar akan tertimpa malapetaka besar? Omong kosong. Ini cuma kebetulan kecelakaan saja. Jangan ikut-ikutan bikin gaduh. Bu, jangan dengarkan omongan para tamu yang tidak jelas itu. Itu semua takhayul. Mana ada pertanda sial? Iya, betul. Memang takhayul. Pasti ada orang yang sengaja cari gara-gara. Bapak Ibu tenang saja. Saya sudah masuk ke dalam silsilah keluarga Hartono. Mulai hari ini, saya adalah bagian dari keluarga Hartono. Selama saya ada, keluarga Hartono pasti akan semakin baik, menuju kejayaan. Mas Agus benar. Siapa tadi yang bilang ini pertanda buruk? Menurut saya ini pertanda baik. Mas Agus dan Rina bersatu dalam ikatan pernikahan. Keluarga kita ini tandanya keadaan buruk akan berbalik menjadi baik. Ah iya betul, memang pertanda baik. Bagaimana kalau kita manfaatkan momentum ini? Tanggal 1 bulan depan adalah hari baik. Kita langsung selenggarakan saja pesta pertunangannya. Mas Agus bagaimana? Setuju? Tentu saja boleh. Rina, akhirnya kita bisa bersama secara terbuka. Dedi Prasetyo, kamu tidak akan menyesal? Dedi Prasetyo, kamu masih berani berdiri di sini? Tenang saja. Aku akan segera pergi. Dasar orang tak berguna. Lambat sekali. Sudah menghancurkan keluarga Lin sampai seperti ini. Masih belum mau pergi. Aku yang menghancurkan keluarga Lin? Kalau bukan karena kutukan mulutmu yang sial ini, aku bisa terluka seperti ini. Sungguh sial. Kalianlah yang keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat keanehan di kelenteng leluhur. Hanya peringatan awal. Nasib buruk selanjutnya pasti akan datang. Cukup, Dedi. Kamu berkali-kali mengutuk keluarga Linku. Kita sudah menjadi suami istri selama 3 tahun. Mengapa kamu harus begitu jahat? Aku sudah mengatakan semuanya. Kalian baik-baik saja. Jangan sampai menanggung akibatnya sendiri. Ini kunci rumah dan sisa uang hidup. Uang 10.000 yang baru saja kuberikan padamu. Kok tinggal 16, anak boros, uangnya habis buat apa saja? Di keluarga Lin ini cuma numpang makan dan tinggal gratis selama 3 tahun. Masih juga menghamburkan uang keluarga kami. Ini buku catatan keuangan. Setiap pengeluaran tercatat di sini. Uangnya habis buat apa? Silakan lihat sendiri. Barang-barang apa yang tidak jelas ini? Tunggu. Nona Lin, ada hal lain lagi? Pertimbangkanlah hubungan suami istri kita selama 3 tahun ini. Kalau kau minta maaf atas omong kosongmu tadi, aku bisa mengizinkanmu tinggal di keluarga Lin. Tinggal di keluarga Lin? Benar. Kau bisa jadi koki atau kepala rumah tangga, tempat tinggal dan makan gratis. Gaji bulanan 5.000. Itu lebih baik daripada kau menggelandang di luar, kan? Tinggalkan aku jadi koki. Kebaikan hati Nona Lin lebih baik diberikan kepada orang yang mau menerima penghinaan. Niat baikku malah kau balas dengan kejahatan. Dedi Prasetyo, kau akan menyesal. Setelah meninggalkan keluarga Lin, kau bukan siapa-siapa.
Ada apa ini? Kenapa ada apa ini? Anak ini. Jadi seperti ini karena kau yang memanjakannya. Aduh, ini dengan susah payah baru berhasil mengusirnya. Kau masih berdiri di sini buat apa? Nanti dia datang lagi mengganggumu. Ayah ibu barusan Dedi Prasetyo menghilang begitu saja. Tepat di depan mataku. Rina, apa matamu yang bermasalah? Orang itu mana mungkin bisa menghilang begitu saja? Itu sampah larinya terlalu cepat. Kau salah lihat ya. Mungkin benar, aku pasti salah lihat. Ini adalah tempat Bapak Dedi Prasetyo tinggal. Bapak Tony. Kenapa dia bisa datang ke sini? Bapak Tony, maaf, saya tidak menyambut kedatangan Bapak. Bapak datang ke sini, kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Bapak Tony proyek di selatan kota waktu itu terima kasih atas bantuan Bapak. Kami masih berpikir untuk datang mengucapkan terima kasih. Tidak. Bapak dan Nona Lin terlalu berlebihan. Saya ini yang menumpang kemuliaan keluarga Lin. Rumah Bapak dilindungi oleh orang sakti, penuh berkah. Di masa depan pasti akan sukses gemilang. Bapak Tony orang sakti yang Bapak maksud itu Tony Santoso orang hebat yang Bapak maksud itu. Oh. Orang hebat itu adalah menantu laki-laki keluarga ini. Saya yang tua hari ini sengaja datang untuk berkunjung. Semoga Bapak Lin bisa memperkenalkan saya. Yang dia maksud bukannya Dedi Prasetyo, kan? Omong kosong, si orang tak berguna itu sudah lama kami usir dari rumah. Agus Wijaya saja sudah masuk silsilah keluarga. Pasti yang dimaksud Agus Wijaya. Bapak Tony Santoso, maaf, dia sedang tidak ada di sini. Bapak jadi datang sia-sia. Kalau begitu, sangat disayangkan. Baiklah, saya akan datang lagi lain hari. Bapak Tony Santoso, 3 hari lagi adalah hari pernikahan putri saya, Rina Hartono. Saat itu, saya mohon Bapak bersedia menjadi saksi pernikahan, agar memberi kehormatan pada putri saya. Tuan Dedi Prasetyo menikah, keluarga Lin akan menerima keberuntungan besar. Bisa menjadi saksi pernikahan Tuan Dedi Prasetyo adalah kehormatan yang sangat besar bagi saya. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Lin. Saya merasa sangat terhormat. Saat itu pasti akan hadir tepat waktu. Bapak Tony Santoso, hati-hati di jalan. Aduh, tak disangka Agus Wijaya punya kemampuan sehebat itu. Bahkan orang penting seperti Tony Santoso sangat menghormatinya. Keluarga Agus memang orang terkaya di Jiangcheng, tapi keluarga besar Tony Santoso berbeda kelas sosialnya. Kenapa bisa sangat hormat pada Agus? Lalu apalagi alasannya? Pasti Agus Wijaya, kemampuannya luar biasa. Kalau saja Dedi Prasetyo punya setengah kemampuan Agus Wijaya, aku dan dia tidak akan sampai. Aduh, si sampah itu nggak punya kemampuan tapi gengsinya tinggi. Kalau dia meninggalkan keluarga kita, dia bahkan nggak bisa makan angin. Sudah, ayo kita pulang. Ayo. Saya Sigit Susanto, mohon bertemu dengan Yang Mulia Pelayat. Yang Mulia Pelayat, saya menyambut kedatangan Yang Mulia. Sigit Susanto, dengan dupa darah saya memohon kehadiran pelayat. Apa yang kau minta? Sisa hidup saya tidak lama lagi. Keluarga saya terbelit kutukan, rezeki merosot. Saya mohon Tuan berkenan membantu, mematahkan kutukan keluarga saya. Ini adalah dupa pemutus nasib. Nasibmu telah merosot ke titik terendah. Yang terkena nasib sial ini, jalan rezekinya terputus, terus-menerus mengalami kerugian. Tidak sampai 3 bulan, keluarga Su pasti akan bangkrut. Yang Mulia, apa yang Anda katakan sangat benar. Kutukan ini sudah menghantui keluarga Susanto hampir setahun. Begitu bisnis mulai membaik, malapetaka datang. Sungguh, seperti berjalan di atas es yang tipis. Hidup lebih sengsara daripada mati. Saya Sigit Susanto yang lebih muda bersedia menggunakan jasa keluarga Susanto, menjaga kota Jiangcheng selama 100 tahun sebagai penuntun, untuk memohon kepada Tuan, untuk menghapuskan kutukan turun-temurun ini. Selamatkanlah keluarga Susanto dari penderitaan. Sigit Susanto, kamu telah menyumbang untuk membangun 21 sekolah dan 10 panti jompo. Jasa baikmu dalam hidup ini cukup untuk melindungi 3 generasi keturunanmu. Aku bisa, dalam kapasitas sebagai penasehat, tinggal sementara di rumahmu selama 3 bulan untuk membantumu menghilangkan kutukan itu.
Terima kasih atas kebaikan Tuan. Terima kasih banyak atas kebaikan Tuan. Siti. Siti, Tuan Shen ini adalah tamu kehormatanku. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Siti, barang-barang yang kuminta kamu siapkan sudah siap semua? Kakek tenang saja, sudah siap semua. Tuan Shen, ini adalah mobil mewah edisi terbatas global. Kunci mobil Dark Knight Phantom. Hanya ada satu di seluruh dunia. Bisa digunakan untuk transportasi Anda. Tidak perlu, saya biasa bepergian dengan santai. Barang ini justru akan menjadi beban. Saya dengar Tuan Shen menyukai ketenangan. Kakek sengaja mencari rumah kuno di Gunung Barat. Awalnya adalah tempat tinggal lama sastrawan dinasti sebelumnya. Direnovasi sesuai penampilan aslinya. Di halamannya ditanam teh longjing sebelum hujan. Di belakang juga ada pemandian air panas alami. Terima kasih atas perhatiannya, tapi karena saya sudah tinggal di keluarga Su, tidak perlu menyediakan tempat tinggal lain. Kartu hitam ini tidak ada batas limitnya, bisa digunakan di seluruh dunia. Cukup beritahu nomor kartu untuk menggunakannya. Saya mohon Tuan menerimanya. Semua ini hanyalah hal-hal duniawi. Saya hanya membutuhkan satu kamar tamu yang tenang di sini. Sudah cukup. Saya generasi muda ini bodoh. Menggunakan hal-hal duniawi ini mengganggu pandangan Tuan. Saya pantas mati 1000 kali, Tuan Shen. Saya generasi muda ini sudah berusia lanjut. Gerak tubuh tidak leluasa, tidak bisa secara pribadi melayani Tuan. Cucu perempuan saya, Sumo, berpendidikan dan mengerti adat, sifatnya lembut dan baik. Biarkan dia melayani Tuan di samping, memenuhi semua Bapak Dedi, ini kamar yang sudah disiapkan untuk Bapak. Kalau ada kebutuhan apapun silakan sampaikan saja. Saya puas. Tidak usah repot-repot. Mobil mewah, rumah tua, kartu hitam, barang yang didambakan orang biasa, dia sama sekali nggak tertarik. Sebenarnya dia ini orang macam apa sih? Bisa sampai segitu nggak punya keinginan. Rina, kamu kenapa? Cepat minum air, ayo, ayo! Kenapa ikannya ada durinya? Kalian ini ngapain aja? Bu, ini ikan kan emang ada durinya. Nggak tahu kalau ikan ada duri, harus dibersihkan dulu baru dihidangkan. Buah apa gunanya kalian yang cuma bisa bikin masalah? Durinya sudah saya buang semua, tenang saja makan. Dulu waktu Dedi masak ikan, durinya selalu dibersihkan sampai habis. Si brengsek itu apa-apa nggak becus, tapi soal masak dia lumayan teliti, tapi ya cuma segitu doang. Bu, kalian masih bengong aja, cepat bawa ikan ini turun, bersihkan durinya baru dihidangkan lagi. Bu Nona, tidak baik, ada masalah besar. Ini apa yang terjadi? Ikan di rumah kok semuanya mati? Saya juga tidak tahu. Tadi malam saya sengaja memeriksa kualitas air dan pompa filternya. Ikan-ikannya masih hidup dengan baik. Pagi ini saat memberi makan, ternyata semua ikannya sudah mengambang. Masa sih? Pasti kamu salah kasih makan atau malas ganti air. Berani-beraninya berbohong di sini. Ibu, saya tidak. Saya selalu merawatnya sesuai cara yang Ibu ajarkan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Ibu, buruk. Semua tanaman pot di rumah layu semua. Tanaman potku kok bisa layu separah ini? Rina, jangan-jangan ini kutukan. Dedi Prasetyo itu, kata-katanya saat pergi terbukti. Dia mengutuk keluarga kita. Buruk. Ibu, Nona Tuan mengalami kecelakaan mobil. Apa? Pak, yang penting kita semua selamat. Tidak apa-apa. Ayah baik-baik saja, lukanya di mana? Kamu bikin ibu kaget setengah mati. Kata dokter bagaimana? Hari ini waktu berangkat, nggak tahu kenapa tiba-tiba begini. Rem tiba-tiba blong. Untungnya cuma nabrak pembatas jalan. Sayang, ikan di rumah mati semua. Tanaman pot juga layu dalam semalam. Sekarang kamu lagi kecelakaan. Kata Dedi Prasetyo waktu pergi soal nasib sial itu, jangan-jangan benar ya? Ibu, itu kan cuma omong kosong si pecundang yang nggak terima kalah. Sengaja nakut-nakuti kalian. Omongan nggak berdasar kayak gini ngapain dipercaya? Tapi Agus, banyak kejadian aneh berturut-turut begini. Aku jadi selalu merasa nggak tenang. Rina, kalau kamu khawatir banget, ya udah. Urusan ini serahkan saja padaku. Aku janji semua kejadian aneh ini akan hilang sama sekali. Raja Iblis tundukkan kepala. Pelindung jaga istanaku. Agus, Master ini beneran manjur nggak sih? Ini beneran bisa mengusir semuanya?
Rina, tenang saja. Ini master yang kutemukan paling hebat di kota Jiang. Dengan dia di sini, nggak peduli nasib sial apapun, dijamin bisa dibersihkan sampai tuntas. Keburukan dan kotoran lenyap, energi tahu abadi selamanya. Pecah. Tenang saja semua, roh jahat yang menempel di rumah ini sudah saya usir sepenuhnya. Sekarang keluarga Lin aliran energinya sudah bersih dan tenang. Tidak ada lagi kegelapan. Terima kasih Master, Master sudah bekerja keras. Sama-sama. Hanya saja, energi di rumahmu belakangan ini tidak stabil. Meski roh jahat sudah diusir, tapi masih perlu pernikahan untuk membawa keberuntungan. Menurut saya, segera persiapkan pernikahan. Begitu pernikahan dilaksanakan, kebahagiaan akan mengusir kesialan. Secara alami semuanya akan berjalan lancar. Master benar, harus ada pernikahan untuk membawa keberuntungan. Sekarang saya akan segera menata kamar pengantin. Kain merah, tulisan sukacita, lilin naga dan phoenix, tidak boleh ada yang kurang. Hahaha, benar-benar. Agus Wijaya dan Rina Hartono memang sudah bertunangan, menikah lebih cepat kebetulan. Dengan perkataan Master ini, di hati kami jadi tenang. Hahaha. Kenapa saya merasa semuanya tidak sesederhana itu? Tuan, dari proyek-proyek ini mana yang lebih layak diinvestasikan? Saya ini bodoh. Mohon Tuan beri petunjuk. Pilih yang ini, setengah bulan lagi, pasti ada kebijakan. Bapak Shen, proyek ini saat ini respons pasarnya biasa-biasa saja. Apakah ada risikonya? Kalau percaya, ya ada. Kalau tidak percaya, ya tidak ada. Sudah, ikuti kata Bapak. Siti Susanto segera siapkan suntikan dana. Tanpa peduli biaya berapapun, harus dapatkan hak investasi eksklusif untuk proyek ini. Saya akan segera urus. Tidak baik. Keluarga Lin sudah habis rezekinya. Bencana akan segera meluas. Aduh, berikan saya tulisan kebahagiaan ini. Tempel setinggi-tingginya. Aku ingin semua orang di Jiangcheng melihatnya. Keluarga Lin dan keluarga Gu kami akan ada acara pernikahan. Kalian ambil tulisan kebahagiaan di dalam, lalu tempel juga. Ibu, sudah cukup. Terlalu mencolok malah tidak baik. Kenapa sih sampah ini? Dasar kau sampah, kok pulang lagi? Dengar ya, Rina dan Agus Wijaya sebentar lagi akan menikah. Jangan kau cari masalah. Aku cuma tidak tega melihat jasa almarhum Bapak Lin seumur hidupnya berakhir dengan kehancuran seluruh keluarga Lin. Hari ini, aku datang untuk memberi kalian kesempatan terakhir. Dedi Prasetyo, aku sudah memutuskan untuk menikah dengan Agus. Hubungan kita sudah berakhir lama, kau jangan lagi cari-cari alasan untuk menggangguku. Tenang saja, orang sepertimu tidak akan kuganggu. Giok ini bisa menangkal roh jahat dan menolak kesialan. Kau simpan ini setidaknya bisa menyelamatkan nyawamu. Ini hal terakhir yang bisa kulakukan untuk almarhum Bapak Lin. Siapa yang mau giok jelekmu? Jangan bawa barang hantu ini untuk menakut-nakutiku. Dengar ya, jauh-jauh dari anakku mulai sekarang. Biar Agus Wijaya tidak salah paham. Mengira Rina masih berhubungan tidak jelas denganmu. Gioknya sudah pecah, jalan keselamatannya sudah putus. Tugasku sudah selesai, tidak merasa bersalah pada almarhum Bapak Lin. Mulai sekarang, nasib keluarga Lin tidak ada hubungannya denganku. Kalian urus sendiri nasib kalian. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Dedi Prasetyo, mobil ini dari mana asalnya? Kita sudah tidak punya hubungan apapun. Aku tidak perlu menjelaskan. Dedi Prasetyo, kamu tahu mobil apa ini? Ini mobil mewah edisi terbatas. Di dunia hanya ada satu ini. Lalu? Dedi Prasetyo, aku tidak ingin bicara terlalu kasar. Aku tidak peduli mobilmu ini dicuri atau disewa atau menggunakan apa. Cara tidak sah untuk mendapatkannya. Aku menyarankanmu, cepat kembalikan agar tidak terkena masalah nanti. Kamu pikir mobil ini aku curi? Kalau tidak, aku tahu. Kamu pasti tahu. Rina Hartono akan segera menikah dengan Agus Wijaya. Makanya kamu sengaja mencari mobil seperti ini. Berlagak, ingin mendapatkan sedikit harga diri. Hehe, aku bilang, tidak mungkin. Dedi Prasetyo, setelah kamu meninggalkan keluarga Hartono,
tidak punya apa-apa. Kita semua tahu kenapa kamu seperti ini. Pura-pura kaya padahal tidak. Seperti ini akan membuat orang lebih tidak menghormati. Ya, kontrak 3 tahun sudah berakhir. Aku dan keluarga Hartono sudah lama putus hubungan. Aku hari ini memang mendapatkan penghinaan sendiri. Tunggu. Mobilmu ini bahkan jika disewa, sehari juga harus puluhan ribu kan? Kamu meninggalkan keluarga Hartono kami saat itu. Tidak punya uang. Dari mana uang untuk menyewa mobil? Kamu bukan saat pergi mencuri dari rumah kami kan? Jika kamu punya bukti, silakan laporkan ke polisi. Ini. Si brengsek ini berani bicara seperti ini. Dasar sampah, berani sekali bicara seperti itu padaku. Tunggu saja aku menemukan bukti kau mencuri. Aku pasti akan seret kau ke kantor polisi dan kau habiskan umurmu di penjara. Aku sudah periksa seluruh rumah, dari atas sampai bawah. Tidak ada yang hilang. Rina, gimana laporan keuangan ini? Sudah dicek? Si sampah itu apa dia menyimpan uang saku yang kita berikan? Bu, lihat sendiri. Apa? Cherry impor 1.000 yuan, kosmetik 5.000 yuan, uang saku 5.000 yuan. Ini tidak mungkin. Selama ini, uang yang kita berikan ke si sampah itu kalau dijumlahkan semuanya pasti sudah ratusan ribu. Dia ternyata tidak menyimpan 1 sen pun untuk dirinya. Semua dihabiskan untuk kita sekeluarga. 3 tahun ini, uang saku dan uang hidup yang kita berikan ke Dedi, dia tidak pernah dipakai untuk dirinya sendiri. Baju dan sepatu yang dia pakai semuanya barang lama dari 3 tahun lalu. 3 tahun ini, apa aku terlalu kejam padanya? Dia sebenarnya selama ini diam-diam berkorban untuk keluarga ini. Halo? Dedi Prasetyo, kamu di mana? Cepat pulang ke sini. Rina Hartono, apa kamu lupa? Kita sudah membatalkan pertunangan. Malam ini ada petir, aku takut. Apa hubungannya dengan aku? Dulu kamu selalu menemaniku. Dedi Prasetyo, aku takut petir. Tidur di lantai di samping tempat tidurku. Dedi Prasetyo, bisakah kamu menemaniku untuk berbicara? Nona Rina, yang harus kamu cari adalah Agus Wijaya. Dialah tunanganmu. Aku. Dedi Prasetyo. Berani-beraninya kamu menutup teleponku. Dedi Prasetyo, aku beritahu kamu, kalau kamu sekarang minta maaf padaku tidak baik. Bu Rina, proyek kita di selatan kota ada masalah. Laporan terbaru dari stasiun kami, proyek properti Riverside One di distrik selatan kota, karena terdeteksi kontaminasi logam berat yang parah, telah diperintahkan oleh Departemen Lingkungan Hidup untuk menghentikan pengembangannya. 50 juta, semua harta kita sudah diinvestasikan ke situ. Sayang ayah. Tahan ya ayah. Sialan, bukannya master itu bilang kesialan sudah teratasi? Kenapa masih bisa terjadi hal seperti ini? Rina, Agus, cepat cari Agus. Hanya Agus yang bisa menyelamatkan keluarga kita. Iya. Cepat pergi. Agus, bagaimana? Proyek di selatan kota itu masalahnya agak besar. Aku khawatir. Kamu dulu tidak bilang seperti ini. Kamu bilang akan membantu keluarga kami melewati masa sulit. Rina, kamu jangan panik dulu. Kita sebentar lagi menikah. Nanti aku pulang dan bicara dengan ayahku. Dia pasti tidak akan membiarkan calon besannya mati begitu saja. Benarkah? Tenang saja, kapan aku pernah bohong padamu? Asalkan kamu hamil anakku, ayahku pasti akan lebih bersedia membantu keluargamu. Ayahku pasti lebih senang membantu keluarga Lin. Rina Hartono, kita kan mau menikah. Kamu masih menolak aku. Agus Wijaya, sudah saat seperti ini, kamu masih memikirkan hal seperti itu. Agus, hari pernikahan tinggal beberapa hari lagi. Masih banyak pekerjaan yang harus kusiapkan. Aku pulang dulu. Silakan Tuan Shen.
Kakek. Proyek yang kita investasikan naiknya besar. Benarkah? Itu proyek yang dipilih Tuan Shen. Tuan Shen luar biasa hebat. Tuan Shen, Anda benar-benar penyelamat keluarga Su. Hamba yang tua ini bersujud untuk berterima kasih. Tidak usah terlalu formal, Pak Su. Tunggu sampai aku menghilangkan sial keluarga Su sepenuhnya. Baru berterima kasih juga tidak terlambat. Terima kasih banyak. Tuan Shen, maafkan saya. Sebelumnya, saya seharusnya tidak meragukan Anda. Tidak apa-apa. Tuan, keluarga Gu mengirim undangan pernikahan, mengundang Bapak untuk menghadiri pernikahan Tuan Muda Gu. Keluarga Gu, dulu aku dan Pak Gu senior adalah teman sekelas. Keluarga mereka ada acara bahagia, aku pasti akan datang sendiri untuk memberi selamat. Pak Su, kondisi Anda lemah. Acara bahagia ini tidak bisa Anda hadiri. Tenang, Tuan Shen. Meskipun tubuhku lemah, tapi untuk perjalanan ini masih sanggup kutahan. Pesta pernikahan keluarga Gu dan Lin ini bukan acara bahagia. Ini adalah malapetaka. Orang yang tubuhnya lemah pergi, pasti akan terkena imbasnya. Pergi tidak akan kembali. Bapak Shen, keluarga Lin ini baik-baik saja? Kok bisa-bisanya terjadi hal sebesar ini? 3 tahun lalu, keluarga Lin sudah didera nasib buruk. Leluhur Lin menggunakan seluruh jasa baiknya seumur hidup untuk menukar perlindungan 3 tahun. Sekarang masa 3 tahun itu sudah habis, tapi keluarga Lin tidak tahu berterima kasih. Mereka memutuskan jalan hidupnya sendiri. Nasib buruk ini pasti akan meledak sepenuhnya. Kalau begitu, apa yang sebenarnya akan terjadi? Bangkrut. Tidak ada penerus. Dimusnahkan. Di pernikahan ini pasti ada malapetaka berdarah. Malapetaka berdarah. Kalau keluarga Gu dan keluarga Lin bersatu, bukankah mereka akan ikut terseret? Agus Wijaya sudah menuliskan namanya ke dalam silsilah keluarga Lin. Dia sudah terikat karma dengan keluarga Lin. Nasib buruk keluarga Lin ini, dia tidak akan bisa lolos satupun. Bapak, bukannya Bapak bilang asal aku sudah berkeluarga dan punya usaha, Bapak akan berinvestasi untuk proyek pelabuhan? Kok tiba-tiba Bapak ingkar janji? Proyek pelabuhan, kamu masih belum puas belum menghabiskan harta keluargaku sampai bersih? Coba lihat sebelumnya, proyek-proyek yang kamu tangani ini, mana yang tidak rugi, modal habis tak bersisa. Kamu masih berani bicara soal investasi denganku? Ini tidak mungkin. Kok setiap proyek bisa... Hah, bagaimana bisa aku punya anak yang tidak berguna seperti kamu? Warisan keluargaku selama beberapa generasi, pasti akan kau hancurkan sampai habis. Ayah, proyek-proyek ini bermasalah itu semua karena bencana alam dan musibah. Semua ini adalah keadaan kahar. Hah, keadaan kahar. Proyek yang kau tangani selalu ada celah. Sejak kau masuk perusahaan tidak pernah berhenti. Kerjamu selalu bermimpi tinggi, tapi tidak bisa mengerjakan hal-hal dasar. Dan tidak mau mendengar nasihat sedikit pun. Selalu gelisah dan tidak sabar. Ingin cari jalan pintas. Proyek-proyek ini meskipun tidak meledak sekarang, dengan sifatmu seperti ini, pasti akan kau bawa ke dalam masalah. Ayah, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Percayalah padaku sekali lagi. Besok ada pertemuan kamar dagang Jiangcheng. Asalkan aku bisa mendapatkan proyek pelabuhan itu, pasti akan untung besar. Tolong beri aku kesempatan ini. Proyek pelabuhan itu adalah proyek yang sulit. Banyak orang mengincarnya. Jika gagal lagi, bukan hanya kamu, seluruh keluargaku akan terseret ke dalam jurang, terjun ke jurang yang dalam. Ayah tenang saja. Untuk proyek ini, aku sudah menghabiskan 3 malam untuk melakukan riset. Semua jalur sudah aku buka. Semua titik risiko sudah aku selidiki berulang kali. Asalkan bisa mendapatkan, pasti akan untung besar. Aku pasti bisa membuat keluargaku bangkit kembali. Membuat ayah bangga. Ini kesempatan terakhirmu. Dan ini juga kesempatan terakhir bagi keluargaku. Hai, iya, tempel di situ aja. Geser dikit ke kiri. Nah, lambang si ini harus ditempel dengan lurus dan rapi, biar membawa keberuntungan. Aduh, Rina, jangan mondar-mandir terus, bikin pusing. Kalian berdua turun dulu. Aduh, kamu jangan khawatir. Bukannya Agus sudah berjanji dengan pasti. Dia akan membereskan kekacauan proyek selatan kota kita. Tapi Bu, kali ini beda. Proyek Selatan Kota melibatkan banyak mitra. Kerugiannya sangat besar. Meskipun keluarga Agus, aku takut mereka juga tidak kuat. Aduh, kamu jangan mikirin yang bukan-bukan. Agus punya koneksi yang luas. Aduh, bahkan orang penting seperti Tony Santoso sampai datang sendiri menemuinya. Dia pasti bisa bantu keluarga kita melewati masa sulit ini. Ya. Aduh, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Kamu tenang aja jadi pengantin. Dandan diri kamu sampai cantik. Agus ini pegang erat-erat. Lainnya jangan dipikirin, ya.
Ibu Nona, permen pernikahan pesanan sudah sampai. Permennya sudah sampai. Bu, ini aku sengaja minta tolong orang pesan khusus dari Swiss. Pakai biji kakao terbaik. Coba cicip. Wah, harus aku cicip dong. Petui? Ini apa? Apa-apaan ini? Ibu, kenapa ibu tidak apa-apa? Permen ini rasanya menjijikan. Rasanya seperti sudah berjamur. Ini pasti sudah kedaluarsa. Ada apa ini? Permen pernikahan ini? Kok bisa kedaluarsa? Nona, saya juga tidak tahu. Permen pernikahan ini baru saja dikirim. Tidak mungkin kedaluarsa. Bangsat. Pasti di antara kalian ada yang salah sampai terjadi hal besar seperti ini. Ibu jangan marah. Cepat buat lagi yang baru. Dengar ya, kalau di acara pernikahan terjadi kesalahan seperti ini lagi, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ibu, Nona, kerudung pesanan sudah sampai. Ini dari desainer Italia yang dibuat langsung olehnya. Wah, bagus sekali. Akhirnya sampai juga. Kerudung ini, kita mesti pakai banyak kenalan baru bisa pesan. Rina, cepat buka lihat. Coba pakai, ayo. Aduh, di kerudung ini, kenapa? Darah, kerudung pengantin ini penuh darah. Kenapa kerudung ini ada darahnya? Nyonya, saya juga tidak tahu. Sebelum kerudung ini dikirim ke sini, saya sama sekali tidak membukanya. Sial, nasib buruk. Cepat bawa dan bakar. Lalu pesan yang baru lagi. Waktu kamu periksa kerudung ini kan masih baik-baik saja. Kenapa bisa begini? Kerudungnya ada darah. Sungguh tidak menguntungkan. Jangan-jangan pernikahan ini akan ada masalah. Kecilkan suaramu. Kalau sampai didengar Nyonya, kita pasti mati. Cepat pergi. Ibu, banyak sekali pertanda buruk. Pernikahan aku dengan Agus Wijaya sebaiknya jangan dilanjutkan ya. Jangan ngomong sembarangan. Kata ahli itu, hanya dengan menikahi Agus Wijaya, nasib burukmu bisa hilang sama sekali. Setelah menikah dengan Agus Wijaya nanti, kehidupanmu akan selalu baik. Ya, kamu jangan berpikir macam-macam. Ya. Barang itu jangan ditaruh di sana. Agus Wijaya. Bagaimana dengan Agus Wijaya? Apa ayahmu sudah setuju untuk membantu? Rina, kami juga sedang ada sedikit masalah, jadi tidak bisa bantu keluarga Hartono. Ini bahkan keluargaku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan panik dulu. Nanti di pertemuan asosiasi dagang, kalau aku berhasil dapatkan proyek pelabuhan itu, pasti bisa bantu keluarga Hartono bangkit kembali. Benarkah? Tentu saja benar. Proyek ini ayahku akan bantu sepenuhnya untuk mendapatkannya, dan aku yakin 100% pasti untung besar. Tapi... Jangan tapi-tapi lagi, percaya saja padaku. Sekarang ini, ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Apa itu? Tentu saja pergi memilih cincin pernikahan kita. Soalnya, pernikahan kita tidak boleh asal-asalan. Cincin pertunangan. Dedi, kamu kenapa ada di sini? Bukannya sudah kubilang, tanpa izinku, kamu tidak boleh masuk ke kamarku. Aku sudah ketuk pintu, kamu tidak menjawab. Kalau aku tidak menjawab, kenapa kamu tidak pergi saja? Harus nongkrong di sini bikin orang kaget. Tunggu. Di tanganmu apa itu? Ini kubelikan untukmu. Cincin ini. Aku tidak mengerti aturan di dunia manusia, tapi katanya saat bertunangan harus saling bertukar cincin. Kamu tidak tahu kan, berlian yang kurang dari 1 karat ini. Di kalanganku hanya dianggap berlian kecil, sama sekali tidak pantas dipamerkan dan tidak berharga. Maaf, aku tidak mengerti aturan-aturan ini, hanya merasa cincin ini cukup cantik. Sudahlah ngomong-ngomong begini sama kamu juga percuma. Lagi pula, meskipun cuma berlian kecil, bagimu juga sudah sulit kan? Dikumpulkan dari uang saku yang kamu berikan. Uang saku yang kuberikan padamu tidak kamu pakai sepeser pun, semuanya kamu tabung hanya untuk membelikanku cincin jelek ini. Ya, kalau kamu tidak suka, aku bisa terus menabung sampai terkumpul cukup, lalu beli yang lebih besar, beli model yang kamu suka. Lupakan saja. Lagi pula aku juga tidak suka memakainya. Dedi Prasetyo sebenarnya. Kamu orangnya baik. Kalau saja latar belakang keluargamu lebih baik. Atau kamu lebih mapan.
Mungkin kita tidak akan membatalkan pertunangan. Dedi Prasetyo ini aku. Dedi Prasetyo, ini aku. Ada apa lagi? Maksudmu ada apa lagi? Sekarang kamu sudah tidak sabar sama aku? Rina Hartono, sebenarnya kamu mau bilang apa? Cincin pertunanganmu tidak kamu bawa. Itu hadiah untukmu, terserah kamu mau diapakan. Beberapa hari lagi aku akan menikah. Aku ingin mengundangmu ke pernikahanku. Nona Rina, pernikahanmu mengundang mantan tunanganmu. Rasanya kurang tepat ya? Dedi Prasetyo, kamu bicara perlu sarkas gitu nggak sih? Aku cuma ingin kita berpisah dengan baik, makanya aku undang kamu ke pernikahan kami. Memangnya harus seperti ini? Nona Rina, terima kasih atas niat baikmu. Pernikahanmu aku tidak akan hadir. Kamu jaga dirimu baik-baik. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Dedi Prasetyo, kamu berani-beraninya memblokirku? Bapak Dedi, kenapa HP-nya dibuang? Sudah tidak berguna lagi. Sekarang siapa yang bisa hidup tanpa HP? HP ini sebenarnya untuk memudahkan dia saat dalam bahaya bisa menghubungiku kapan saja. Sekarang, tidak perlu lagi. Dia. Apakah dia pacarmu? Seseorang yang tidak penting. Bagus, Bapak tidak punya pacar. Nona Su, ada yang bisa saya bantu? Bapak, besok saya akan pergi ke pertemuan asosiasi dagang. Saya ingin minta Bapak menemani saya. Tentu saja. Berdasarkan peruntungan keluarga Su sebelumnya, proyek yang kamu menangkan di pertemuan dagang besok akan membuat keluarga Su bangkrut total. Benarkah? Tapi tenang saja. Saya akan ikut denganmu. Pasti bisa diatasi. Syukurlah. Nona Su, ada hal lain? Bapak. Bisakah kamu menemaniku jalan-jalan? Jalan-jalan? Iya, pertemuan dagang perlu pakai pakaian formal. Saya harus belikan Bapak satu set pakaian formal yang cocok. Tentu saja boleh. Manajer, keluarkan semua jas di toko ini yang sesuai ukuran Bapak. Semuanya. Baik. Nona Su tidak perlu repot-repot seperti ini. Bapak, Anda adalah penyelamat keluarga kami. Berbuat baik kepada Anda sudah seharusnya. Saya akan pilihkan jas untuk Anda. Baik. Dedi Prasetyo. Dedi Prasetyo, tak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Aku juga tak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Kenapa kau memblokirku? Apa kau sangat membenciku? Kau terlalu banyak berpikir. Hubunganku dengan keluarga Lin sudah selesai, jadi sudah tidak perlu ada kontak lagi. Kau bilang begitu bukannya karena masih membenciku? Aku akui, kalau sekarang dipikir-pikir lagi, dulu aku memang kurang baik padamu. Kau orangnya jujur, memasak juga jauh lebih baik dari pelayan lain. Tapi kebaikanmu padaku terlalu murahan. Kau tidak bisa membantuku membangkitkan kembali keluarga Lin. Yang kuperlukan adalah seseorang yang bisa membantuku membuat keluarga Lin semakin bersinar. Kuharap kau bisa memahamiku. Jangan salahkan aku. Selamat ya sudah menemukan seseorang yang bisa membuatmu semakin bersinar. Kalau begitu, kita malah semakin tidak perlu ada kontak lagi. Dedi Prasetyo, aku sebentar lagi akan menikah. Mengingat hubungan kita selama 3 tahun, tidak bisakah kau ucapkan selamat untukku? Mengingat hubungan kita selama 3 tahun, aku akan memberimu satu nasihat. Di acara pernikahanmu nanti, hati-hatilah. Apa maksudmu? Sampai sekarang kau masih ingat? Ini bukan kutukan, ini nasihat. Kamu harus berusaha sendiri. Kamu, Pak Dedi. Aku sudah pilih beberapa, coba lihat. Mana yang lebih kamu suka? Kamu siapa? Dedi, Pak Dedi, dia siapa? Dia mantan majikanku. Aku supirnya. Supir? Pak Dedi, kamu pernah jadi supir orang? Dedi, kamu bicara dengan nada sinis seperti ini apa asik? Kenapa tidak berani mengakui hubungan kita? Dulu kan kamu juga begitu, memperkenalkan aku seperti itu ke orang lain. Sekarang sesuai keinginanmu.
Sesuai keinginanku? Atau jangan-jangan kamu sama sekali tidak berani bilang ke cewek ini tentang hubungan kita? Takut aku merusak rencanamu? Aku ngerti. Dulu, selama 3 tahun penuh, bagaimanapun aku memperlakukanmu, kamu tidak mau membatalkan pertunangan. Tapi waktu itu tiba-tiba kamu mau setuju tanpa minta apa-apa karena dia ya. Kamu ngomong apa sih? Kenapa kita batal bertunangan, Rina Hartono? Hatimu lebih tahu daripada siapapun. Membatalkan pertunangan? Dia Maaf, kamu jadi disalahpahami. Tidak apa-apa. Aku cuma tidak menyangka Pak Dedi akan menikah. Hanya bertunangan. Antara kita, sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Dedi, apa maksudnya cuma bertunangan doang? Kita sudah bersama selama 3 tahun penuh. Rina, selama 3 tahun ini, aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Nona Su, dia cuma teman biasa yang baru ku kenal. Teman biasa macam apa yang bantu beli dan pilih-pilih baju? Dedi, apa kau sudah lama berubah hati? Sudah lama menyukai orang lain? Sudah ku katakan semuanya. Percaya atau tidak, terserah kamu. Nona Su, ayo pergi. Nona Rina, aku benar-benar iri padamu. Bisa bersama Pak Dedi selama 3 tahun. Sayangnya, kamu tidak menyadari keberuntunganmu sendiri. Rina? Maaf, sudah lama menunggu. Ayo kita pilih cincin. Baik. Untuk apa sih si sampah itu datang? Dia sudah dapat lagi. Mereka hanya teman biasa. Rina, omong kosong seperti itu cuma kamu yang percaya. Tapi harus diakui, Dedi Prasetyo itu memang punya bakat. Selalu bisa dapatkan wanita kaya baru. Baru putus sama kamu, putus sekarang udah nemu yang baru lagi. Jagoan hidup dari wanita. Dedi, kamu benar-benar jatuh cinta sama orang lain. Bapak Agus, Nona Rina. Cincin berlian ini adalah koleksi andalan toko kami, Ciuman Bintang. Sangat cocok dengan aura Nona Rina, tidak ada yang lebih pas. Gimana? Suka? Cukup suka, cuma ukurannya agak besar. Nona Rina, cincin ini kami berikan sebagai sponsor untuk pernikahan abad Bapak Agus sponsor. Pernikahan abad keluarga Agus pasti akan menarik semua wartawan dan media di kota ini akan meliput. Efek iklannya jauh lebih bagus daripada pakai artis. Cincin ini kamu pinjam? Rina, pernikahan kita jadi sorotan banyak orang. Ini bisnis yang bagus. Pernikahan kita, kamu mau pakai buat Rina, jangan bilang begitu. Ini adalah pengumuman kebahagiaan kita ke seluruh dunia. Cincin berlian ini tidak hanya melambangkan komitmenku padamu, tapi juga kartu nama untuk pertemuan dagang besok, agar mereka yang meremehkan keluarga Hartono tahu bahwa keluarga Wijaya sangat menghargai keluargamu. Tapi... Rina, besok kan ada pertemuan dagang. Setelah aku berhasil mendapatkan proyek pelabuhan, aku bisa bantu keluargamu keluar dari masalah utang. Baiklah, aku percaya padamu. Ayo, Rina. Tuan Agus dan Nona Rina benar-benar pasangan yang serasi. Sepertinya kali ini proyek pelabuhan sudah pasti didapat. Tentu saja, dengan Tuan Agus yang turun tangan, proyek apa lagi yang tidak bisa didapat? Hari ini kita berdua cuma bisa ikut menikmati keuntungannya. Kenapa sih sampah itu? Itu kan cucunya Pak Susumo. Keluarga Su kan hampir bangkrut. Mau ikut-ikutan apa lagi? Sekarang kelas perkumpulan dagang semakin rendah saja. Si parasit yang cuman bisa mengandalkan wanita bisa ikut acara perkumpulan dagang. Satpam, kamu coba jelaskan kenapa tidak diperiksa dulu? Orang-orang sembarangan kok dibiarkan masuk? Sungguh. Bapak Dedi adalah penasihat investasi keluarga kami. Tolong hormati beliau. Penasihat investasi? Dedi Prasetyo, apa kamu memalsukan CV untuk cari kerja? Penasihat investasi? Nona Su, keluarga Su ini kok apa-apa tidak becus. Ternyata mencari orang tidak berguna jadi penasihat investasi. Kamu? Nona Su, tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Nona Su, saya ingatkan, investasi bukan main-main. Mencari penasihat harus lebih teliti. Saya percaya Bapak Dedi. Nona Lin, yang harus lebih teliti adalah kamu. Kita masih ada urusan penting. Selamat datang para elit bisnis di perkumpulan dagang Jiangcheng kali ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi penawaran proyek. Silakan angkat papan untuk mendaftar.
Agus, tak disangka tingkat pengembalian proyek pelabuhan setinggi ini. Hari ini kamu harus dapatkan. Tenang saja. Proyek ini sudah pasti jadi milikku. Aku sudah minta ayah siapkan dana. Tak ada yang bisa saing. Bapak Dedi, proyek di layar terlalu banyak. Menurut Anda, mana yang layak diinvestasi? Kondisi keluarga Su sekarang tidak boleh salah langkah. Pilih yang terakhir saja. Setelah besok, pasti akan... Coba lihat, ini dia penasihat investasi baru yang direkrut keluarga Su. Bisa-bisanya menganggap investasi seperti belanja di pasar. Cuman pilih yang termurah. Nona Su, kalau kamu benar-benar mengikuti sarannya dan membeli saham sampah ini, mungkin kamu akan rugi total. Saya percaya penilaian profesional Bapak Dedi. Nona Su, jangan-jangan kamu ditipu olehnya. Masalah perusahaan bintang teknologi, siapa yang tidak tahu? Utang lebih besar dari aset, teknologinya ketinggalan zaman. Dia malah bilang harganya akan melonjak. Kemampuan penasihat investasi ini benar-benar membuat saya tercengang. Betul. Agus sudah berkecimpung di dunia bisnis lebih dari 10 tahun. Apa yang belum pernah dia alami? Mata untuk investasi jauh lebih tajam dari orang biasa. Sedangkan Dedi, selain bisa masak makanan rumahan, pekerjaan yang layak pun tidak bisa didapatkannya. Nona Su, kalau kamu benar-benar mendengarkannya, mungkin kamu akan bangkrut. Keluarga Su ini benar-benar kalap. Bisa-bisanya menganggap penipu sebagai penyelamat. Sepertinya mereka benar-benar tidak bisa bertahan. Betul sekali. Bintang teknologi ini ibarat lubang tanpa dasar. Siapa sentuh, siapa sial. Nah, sekarang mungkin sisa harta terakhir keluarga Su akan habis semua. Saya memilih untuk percaya pada Bapak Dedi. Atas nama keluarga Su, saya mengajukan investasi pada proyek bintang teknologi dengan pembelian penuh. Nona Su, kamu akan menyesal. Tenang, kamu tidak akan kecewa. Saya percaya pada Anda. Rina, ada orang yang berebut masuk ke dalam lubang api. Kita tidak bisa menghalanginya. Fokus saja ambil proyek pelabuhan, biar mereka lihat apa itu investasi yang sesungguhnya. Atas nama keluarga Gu, saya mendaftarkan proyek pengembangan pelabuhan. 300 juta. 400 juta. 500 juta. 600 juta. Astaga, masih naik terus harganya. Keluarga Wijaya akan mengambil alih seluruh proyek pengembangan pelabuhan dengan harga premium 20%. 20%. 20%. 20%. Memang hebat keluarga Wijaya. Agus Wijaya menyalakan lentera langit, mengambil alih semua bagian dengan harga premium 20%. Masih ada yang mau menawar? Laku. Dapat proyek pelabuhan. Sepertinya, keluarga Wijaya akan naik ke level berikutnya. Proyek pelabuhan ini tampaknya populer, tapi sebenarnya menyimpan risiko. Tidak hanya membutuhkan modal yang sangat besar, periode pengembaliannya juga terlalu lama. Keluarga Wijaya melakukan ini tidak menyisakan ruang gerak untuk diri sendiri. Ajalnya sudah dekat. Memang hebat si Agus Wijaya. Begitu proyek pelabuhan ini didapat, keluarga Wijaya akan berkembang pesat. Mencapai kejayaan baru tinggal menunggu waktu saja. Iya. Agus Wijaya masih muda tapi sudah begitu berani. Nanti keluarga kami bisa berharap banyak. Bapak Ibu, kalian terlalu baik. Saya dan Rina segera akan bertunangan. Nanti kita jadi satu keluarga. Proyek ini saya pasti akan membagi keuntungannya untuk semua. Kalau begitu, keluarga kami akan tertolong. Ayo, cepat bersulang untuk Agus Wijaya. Halo? Apa? Coba ulangi. Proyek pelabuhan sedang diselidiki oleh regulator. Harga saham perusahaan turun 5 poin. Agus, ini sebenarnya bagaimana? Proyek bukan berjalan baik-baik saja, kenapa tiba-tiba diselidiki? Harga saham turun 5% ini. Ini baru hari pertama. Paman Bibi. Rina, kalian jangan khawatir dulu. Ini cuma fluktuasi jangka pendek. Pasti ada orang yang sengaja menyebarkan kabar negatif yang tidak benar, mau memanfaatkan kesempatan untuk menekan keluarga kami, keluarga Wijaya. Penyelidikan dari regulator hanya bersifat sementara, akan segera berlalu. Prospek proyek pelabuhan masih sangat cerah. Betul, kata Agus Wijaya benar. Ini semua cuma masalah kecil, tidak akan menimbulkan gelombang apa-apa. Ayo, mari kita lanjutkan perayaan. Jangan biarkan masalah kecil ini mempengaruhi suasana hati kita. Ayo, Agus Wijaya.
Kakek, Tuan Shen, kabar baik. Sing Centek yang kita investasikan mendapat kabar baik pertama. Kabar baik apa? Cepat ceritakan. Pemerintah daerah memasukkannya ke dalam daftar industri yang didukung prioritas. Sahamnya sudah naik sedikit, 3%. Tuan Shen, Anda benar-benar pandai meramal. Tak disangka baru sehari berlalu sudah ada kabar baik sebesar ini. Tuan Shen, Anda terlalu hebat. Baru sehari sudah naik 3%. Kalau mengikuti tren ini, keluarga kami, keluarga Su, segera bisa bangkit kembali. Jangan terburu-buru, ini baru permulaan. Tidak lama lagi, Sing Centek akan mengumumkan terobosan teknologi besar. Saat itu, baru akan terjadi kenaikan besar yang sesungguhnya. Oh ya, aku dengar proyek pelabuhan diselidiki oleh regulator. Harga saham perusahaan sudah turun 5%. Sungguh memuaskan. Kalau saja dulu mereka mendengarkan nasihat Tuan Shen, tidak nekat mengerahkan semua sumber daya, pasti tidak akan terpuruk sampai seperti sekarang. Besok, proyek pelabuhan akan mengalami penurunan besar. Mimpi buruk keluarga Wijaya baru saja dimulai. Besok? Bukankah juga hari pernikahan abad keluarga Wijaya dan keluarga Hartoko? Di hari pernikahan mereka harga saham anjlok. Keluarga Wijaya dan keluarga Hartoko, apakah pernikahan mereka masih... Terima kasih. Selamat ya. Selamat. Terima kasih. Selamat. Sayang, lihatlah kemewahan acara ini. Yang datang semuanya adalah orang-orang penting di Jiangcheng. Iya, dengan dukungan keluarga Agus Wijaya. Aku rasa mulai sekarang, siapa lagi yang berani bilang keluarga kita tidak berhasil? Katanya pernikahan ini bahkan Tony Santoso datang secara pribadi jadi saksi pernikahan. Agus Wijaya benar-benar hebat. Tony Santoso kan tokoh penting di Jiangcheng. Banyak orang yang berusaha untuk bertemu saja susah. Tak disangka dia berhasil mengundangnya. Betul sekali. Tokoh senior seperti Tony Santoso dari keluarga terpandang itu tidak pernah mudah menghadiri acara pribadi. Agus Wijaya bisa mengundangnya untuk jadi saksi pernikahan. Benar-benar punya pengaruh besar. Keluarga Agus Wijaya di Jiangcheng pasti akan sangat kokoh. Memang Agus Wijaya yang hebat. Tony Santoso baru mau datang untuk kalian jadi saksi pernikahan. Tony Santoso jadi saksi pernikahanku? Beneran? Tentu saja beneran. Tony Santoso datang karena menghormatimu. Baru mau datang. Menghormatiku? Tony Santoso sudah datang. Wah, Tony Santoso. Selamat, Bapak dan Ibu Lin. Tony Santoso. Terima kasih Anda bisa datang sendiri sebagai saksi pernikahan. Tapi keluarga kami, ini adalah kehormatan yang luar biasa. Silakan. Cepat duduk di tempat terhormat. Tidak, saya tidak pantas. Bisa menghadiri pernikahan ini. Saya sangat terhormat. Ini adalah untuk kedua mempelai. Persiapan hadiah pernikahan sederhana. Tidak seberapa. Semoga Anda menerima dengan senang hati. Semoga kedua mempelai bahagia dan senang. Ini adalah Giok Hetian tingkat atas berbentuk rui. Tak disangka. Tony Santoso bahkan untuk keluarga Gu memberikan hadiah yang begitu mahal. Ini menunjukkan betapa pentingnya ini. Keluarga Gu dan Lin, ini akan melesat tinggi. Dengan Tony Santoso sebagai sandaran di Jiangcheng, siapa bisa menggoyahkan posisi mereka? Rina Hartono, Agus Wijaya. Cepat datang dan ucapkan terima kasih kepada Tony Santoso. Hadiah yang begitu berharga. Harus benar-benar berterima kasih. Kebaikan Tony Santoso. Tony Santoso, terima kasih Anda mau menghormati, menjadi saksi pernikahan saya, dan memberikan hadiah yang begitu mahal. Di masa depan, jika ada yang bisa saya bantu, Anda bisa meminta. Siapa Anda? Ini tidak benar. Tony Santoso, bukannya dia datang untuk Agus. Kok sepertinya dia tidak kenal sama sekali? Jangan-jangan kita salah sangka? Mungkinkah dia datang karena menghormati mertuamu? Halo Tony Santoso, saya Agus Wijaya, dari keluarga Wijaya di Jiangcheng, putra dari orang terkaya, baru saja memenangkan proyek pelabuhan. Pasti Anda pernah dengar kan? Bapak dan Ibu Lin, izinkan saya bertanya, menantu kalian bukan Tuan Dedi ya? Tony Santoso, maksud Anda Dedi Prasetyo itu? Dia bukan menantu keluarga kami. 3 tahun lalu, dia memang bertunangan dengan Rina. Itu semua karena kakek tua itu membuat keputusan bodoh sebelum meninggal. Sekarang ini, pertunangan itu sudah lama dibatalkan. Benar. Kami sudah lama mengusirnya dari rumah. Aduh, sampah ini di rumah kami makan dan minum gratis selama 3 tahun. Sama sekali tidak berguna. Kalian membatalkan pertunangan dengan Tuan Dedi? Bukan begitu, sampah itu buat apa dia? Sekarang, Rina sudah punya Agus. Keluarga kami dan keluarga Wijaya bekerja sama, itulah yang paling tepat. Tapi Tony Santoso, kenapa Anda bertanya tentang sampah itu? Kenapa kamu memukul orang? Kamu siapa? Bilang Tuan Dedi. Hei, kenapa kamu memukul orang? Tony Santoso si sampah itu. Sebenarnya apa hubungannya dengan Anda?
Kenapa Anda mau membelanya? Bukankah dia cuma orang miskin yang diusir dari keluarga kami, seorang pemuda miskin? Dedi Prasetyo adalah penyelamat saya. Saya menghormati Dedi Prasetyo seperti dewa. Kalian menganggap Mutiara sebagai biji ikan, menganggap Kilin sebagai anjing liar. Bodoh. Ada apa ini? Mungkinkah bukan karena Agus Wijaya? Keluarga Gu dan Lin menyinggung penyelamat Tony Santoso, mereka sedang mencari mati. Si sampah itu, sebenarnya siapa identitas aslinya? Kenapa Tony Santoso ini menganggapnya sebagai penyelamat? Mungkinkah sebelumnya Tony Santoso memberi kami proyek di selatan kota, lalu kemudian datang berkunjung, itu semua karena Dedi Prasetyo? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Agus Wijaya, ada masalah buruk. Proyek pelabuhan diduga melanggar aturan pengembangan. Bank sudah membekukan semua rekening dan memulai proses likuidasi kebangkrutan. Keluarga Gu benar-benar bangkrut. Bagaimana mungkin? Proyek itu disetujui semua pihak. Proyek andalan. Bagaimana mungkin tiba-tiba melanggar aturan? Benar, Pak Agus. Proyek keuangan kami itu palsu. Laporan proyek juga dipalsukan. Sekarang, direktur utama sudah dibawa untuk diselidiki. Semua rantai dana putus total. Dalam semalam, keluarga Agus benar-benar bangkrut. Bagaimana mungkin? Benar, Pak Agus. Semua rantai dana putus. Bank membekukan semuanya. Keluarga Agus benar-benar bangkrut. Agus, ada apa ini kok wajahmu pucat sekali? Agus, apa dana keluarga Agus bermasalah? Proyeknya tiba-tiba meledak. Keluarga Agus benar-benar bangkrut. Apa? Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin, keluarga Agus. Keluarga Agus adalah orang terkaya di Jiangcheng. Tidak mungkin bangkrut, tidak mungkin. Agus, kamu tidak bercanda kan? Keluarga kami masih menunggu bantuanmu. Ya, Agus, pergi. Keluarga Agus sudah bangkrut. Siapa lagi yang mau peduli dengan urusan sial keluarga Lin? Sayang, jangan bikin aku takut. Jangan nakut-nakutin aku. Ayah, tahan ya, aku panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Jangan nakutin aku. Sayang. Bukan salahku, aku nggak bersalah. Dia sendiri yang jatuh terpeleset. Aku sama sekali nggak pakai tenaga. Memang kondisi tubuhnya yang nggak baik. Agus! Kamu kan tahu kondisi ayahku nggak baik. Kamu malah mukul dia. Masih aja cari alasan di sini. Kamu masih manusia nggak sih? Kamu berani mukul aku? Dia sendiri yang terpeleset jatuh. Urusanku apa? Kalian seluruh keluargamu pembawa sial. Sejak aku sama kamu, aku nggak pernah beruntung. Keluarga Wijaya sekarang bangkrut. Bahkan sampai ada yang tewas. Ada yang tewas. Agus, aku benar-benar buta. Nggak nyangka kamu orang kayak gini. Rina, cepat lihat ayahmu. Kayaknya udah nggak bernapas. Ayahmu sudah tidak bernapas. Aku tidak percaya. Ayah, buka matamu, lihat aku. Hadirin sekalian. Saya, Agus Wijaya, dengan ini menyatakan, segera membatalkan pertunangan dengan Rina Hartono. Hubungan pertunangan kami dibatalkan, mulai saat ini. Segala urusan keluarga Hartono tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Wijaya. Mayat ini, apalagi sama sekali tidak ada hubungan apapun denganku. Ini keterlaluan. Berani-beraninya mendorong ayah mertuanya, sampai tidak tahu hidup atau mati. Sekarang malah mau membatalkan pertunangan. Masih pantaskah disebut manusia? Haci. Kita selama ini mengira keluarga Wijaya adalah keluarga terhormat. Ternyata bisa menghasilkan orang yang tidak punya hati nurani seperti ini. Anak orang terkaya? Kurasa dia seperti anjing terlantar. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat keluarga Hartono melakukan ritual, sudah sering terjadi pertanda aneh. Katanya itu pertanda kebangkrutan, kehilangan keluarga, pemusnahan keluarga sudah menjadi kenyataan. Sekarang sudah bangkrut, kehilangan keluarga juga terjadi berturut-turut. Kalau begitu selanjutnya, yang akan terjadi adalah pemusnahan keluarga. Keluarga terkaya, keluarga Gu, bangkrut dan diselidiki. Menurut laporan terbaru dari stasiun kami, pagi ini, pernikahan abad antara keluarga Lin dan Gu tiba-tiba dilanda kebakaran, menyebabkan belasan orang terluka. Orang tua keluarga Lin tewas dalam kebakaran itu. Siapa sangka ya? Pernikahan yang megah dan luar biasa ini akhirnya malah berubah menjadi neraka. Untung dulu dengerin omongan Pak Guru, jadi nggak masuk buat nonton upacara. Kalau enggak, akibatnya nggak kebayang.
Kok bisa begini? Ini mungkin sudah takdir. Keluarga Lin sebenarnya bisa lolos dari malapetaka ini, tapi mereka malah keras kepala, menghancurkan kesempatan mereka sendiri. Dok, tolong selamatkan aku dulu. Aku kasih tahu, aku ini ketua dewan direksi grup Gu. Kalau aku kenapa-kenapa, kalian sanggup tanggung jawab nggak? Anak orang terkaya, jangan sok-sokan deh. Keluarga Gu udah lama bangkrut dan dilikuidasi. Bapakmu aja udah dibawa sama komisi disiplin buat diselidiki. Sekarang cuma anjing terlantar. Wah, ingat-ingat dulu. Keluarga Gu itu dulu begitu megahnya. Orang terkaya di Jiangcheng. Nggak nyangka. Akhirnya jatuh dari awan ke neraka, bangkrut dalam semalam. Dan malah jadi bahan tertawaan. Sayangnya, meski sudah begini, mereka tetap sulit lolos dari maut. Aduh. Kamu nyetir gimana sih? Mau bunuh orang ya? Maaf, aku juga nggak tahu kenapa. Remnya tiba-tiba nggak berfungsi. Ibu. Ayah. Astaga. Wah, ini bencana yang terus datang ini, keluarga Lin. Keluarga Lin benar-benar akan punah. Kok bisa begini? Keluarga Lin ditimpa nasib buruk. Ini hukuman dari langit. Kalian harus segera menyelesaikannya. Kalau tidak, kalian pun akan mati. Bapak tua, cepat katakan. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Keluarga Su sebelumnya juga ditimpa nasib buruk. Hampir bangkrut. Lalu, mereka meminta bantuan orang sakti untuk mengatasinya. Setelah itu, keluarga Su makmur dan berkembang. Kalian bisa minta rekomendasi dari keluarga Su. Keluarga Su. Bapak Dedi, proyek energi baru yang Bapak pilih harganya terus melonjak. Keluarga Su tidak hanya melunasi semua utang, tapi bahkan lebih makmur dari masa kejayaan dulu. Warisan ratusan tahun keluarga Su. Berkat bantuan Bapak. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Saya ingin memberikan setengah aset keluarga Su kepada Bapak. Ini dokumen pengalihan saham, sudah disahkan notaris. Mohon Bapak menerimanya. Tidak perlu begitu, Bapak Su. Dulu saya setuju membantu Anda karena jasa baik Anda sendiri. Sekarang nasib buruk keluarga Su sudah teratasi. Urusan kita sudah selesai. Saatnya saya pergi. Bapak, kenapa tiba-tiba mau pergi? Seluruh anggota keluarga Su menganggap Bapak sebagai penyelamat. Bapak Su, tolong selamatkan kami. Tolong rekomendasikan orang hebat yang membantu keluarga Su mengatasi nasib buruk itu. Asalkan bisa menyelamatkan kami rela membayar harga berapapun. Orang hebat yang kalian maksud sudah pergi. Kemana perginya orang hebat itu? Tolong beri petunjuk, Bapak Su. Orang hebat itu adalah sang pengantar. Dia bukan orang biasa. Jika ingin bertemu, harus menggunakan jasa baik sendiri sebagai penuntun, baru bisa bertemu. Kami rela menggunakan kebajikan kami sebagai penuntun untuk memohon kehadiran yang mulia sang pengantar. Dedi Prasetyo? Kau ternyata sang pengantar. Aku masuk ke keluarga Hartono untuk melindungi mereka. Sudah 3 tahun aku menjadi menantu keluarga Hartono. Jika pada hari peringatan almarhum Pak Hartono kalian tidak mengusir aku dan membiarkan aku menaruh persembahan pertama kemalangan keluarga Hartono, sudah lama teratasi. Pak Dedi, sebelumnya aku tidak bisa melihat. Aku memang tidak punya mata. Tolong bantu aku menghilangkan kemalangan ini. Selamatkan hidupku. Dedi, maaf, ini kesalahan aku. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu dan lebih tidak boleh tidak percaya padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon tolong selamatkan keluarga Hartono. Aku rela membayar dengan apapun. Perlindungan sudah diambil kembali. Hubungan sebab akibat sudah berakhir. Aku sudah tidak bisa campur tangan dalam keberuntungan atau kemalangan keluarga Hartono. Dedi, aku rela menukarnya dengan karma baik seumur hidupku. Hanya mohon kamu bisa menyelamatkan keluarga Hartono. Pak Dedi, aku juga rela menukar dengan karma baik. Mohon satu kesempatan untuk hidup. Rina Hartono, kamu tidak tahu berterima kasih. Tidak bisa membedakan benar dan salah. Agus Wijaya, kamu sombong dan tidak punya moral, egois dan mementingkan diri sendiri dalam hidup kalian. Tidak ada sedikit pun karma baik untuk ditukar. Kami tidak punya sedikit pun jasa baik. Tidak. Bapak Dedi, tolong beri saya kesempatan lagi. Kami bersedia segera mengumpulkan pahala. Mohon beri kami kesempatan untuk hidup. Saya Agus Wijaya. Segera akan saya serahkan semua harta yang tersisa dari keluarga Agus untuk disumbangkan seluruhnya.
untuk menyumbang sekolah gratis dan panti jompo. Sekarang juga, segera. Dedi Prasetyo, saya bisa menyumbang untuk rumah sakit, menyumbang sumsum tulang, menyumbang darah, pergi mengajar di daerah terpencil. Sisa hidup saya akan digunakan untuk mengumpulkan pahala. Hanya untuk menukarnya dengan keselamatan anggota keluarga Lin yang masih hidup. Mohon Bapak mengabulkannya. Siklus sebab akibat masih ada peluang untuk berubah. Jika kalian benar-benar sadar dan menyesal, dan seumur hidup ke depan berbuat baik dan mengumpulkan pahala, maka nasib buruk keluarga Lin bisa ditangguhkan sementara. Tapi jika kalian mengulangi kesalahan di masa lalu, nasib buruk akan segera dimulai kembali. Saya janji, saya Agus Wijaya ke depannya tidak akan egois dan sombong lagi. Saya akan pergi ke lokasi proyek untuk mengawasi pembangunan sekolah secara langsung. Saya akan pergi ke panti jompo merawat orang tua. Tidak akan mengulanginya lagi. Dedi Prasetyo, maafkan saya. Dulu saya seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Melakukan kesalahan sebesar ini. Keluarga Lin kalian, jika saja tidak menjilat yang di atas dan menginjak yang di bawah, tidak akan sampai terpuruk seperti ini. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Bapak, jika Bapak akan pergi, saya ingin ikut Bapak. Saya mengembara kemana-mana, bergerak mengikuti sebab akibat di dunia. Jalan di depan tidak pasti, tidak baik membawa orang lain. Saya tidak takut. Saya mengikuti Bapak bukan untuk jadi beban. Saya pernah belajar pengobatan tradisional Tiongkok, juga paham operasi bisnis. Saat Bapak menyelesaikan urusan sebab akibat, saya mungkin bisa membantu. Dan lagi, saya mengikuti Bapak bukan untuk bergantung. Saya ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kebaikan dibalas dengan kebaikan. Ingin bersama Bapak melakukan hal-hal yang benar-benar berarti. Bapak, bawa saya pergi. Perjalanan ke depan panjang. Jangan sampai menyesal